warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Proyek Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alivia Cahya Maulida dan saya Faradifa Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai 5 subbab, yang diantaranya yang pertama pengertian manajemen proyek, yang kedua kerangka kerja atau framework manajemen proyek, yang ketiga tujuan dan manfaat manajemen proyek, yang keempat triple constraint manajemen proyek, dan yang terakhir jenis-jenis proyek dalam lembaga pendidikan. Apa sih yang melatar belakangi adanya manajemen proyek? Saat ini Indonesia sedang gencar mengerjakan pendirian atau pembangunan infrastruktur seperti sarana transportasi, perbaikan air, serta pembangunan gedung untuk memastikan pembangunan nasional merata di seluruh Indonesia yang dapat memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Dalam penyelesaian proyek pembangunan nasional, tentunya dibutuhkan sebuah manajemen agar setiap proses dari serangkaian kegiatannya dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan atau sasarannya dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek merupakan suatu hal yang penting untuk digali lebih dalam lagi pembahasannya. Maka dari itu, kami selaku penulis akan membahas lebih dalam mengenai manajemen proyek. Dalam pembahasan kali ini, hal utama yang paling penting untuk kita ketahui ialah pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan, serta mengawasi sumber daya manusia dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun, mendirikan, atau menciptakan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu dengan batasan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang selanjutnya yaitu kerangka kerja atau framework manajemen proyek. Kerangka kerja atau framework manajemen proyek merupakan rangkaian dari sesuatu yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan proyek. Beberapa aspek umum yang dapat diterapkan dalam kerangka kerja manajemen proyek secara menyeluruh, yaitu perencanaan strategis, perencanaan proyek, serta perencanaan dan pelaksanaan proyek secara khusus. Adapun tujuan dan manfaat manajemen proyek, yang pertama, untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi, yang kedua, menjaga komunikasi yang efektif, yang ketiga, mengkoordinasikan tim dan sumber daya yang ada, yang keempat, memenuhi kepuasan pemangku kepentingan. Namun, manajemen proyek tidak hanya bermanfaat bagi keberhasilan proyek secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan semangat dan loyalitas tim. Dengan perencanaan yang jelas dan komunikasi yang efektif, diharapkan manajemen proyek mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan menyenangkan. Pembahasan yang ketiga yaitu triple constraint manajemen proyek. Dalam menjalankan suatu proyek, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Ketiga faktor ini sering disebut triple constraint. Triple constraint merupakan konsep manajemen proyek yang menyatakan bahwa setiap proyek mempunyai batasan ruang lingkup, waktu, biaya atau anggaran, dan kualitas. Yang terakhir ialah jenis-jenis proyek dalam lembaga pendidikan. Secara umum, proyek terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada proyek engineering konstruksi. Komponen utama dari kegiatan proyek engineering konstruksi ini ialah berupa pengadaan, desain engineering, pengkajian kelayakan, dan konstruksi. Contoh umum dari proyek ini ialah seperti pembangunan gedung sekolah atau kampus, proyek konstruksi asrama atau perumahan siswa, revitalisasi dan renovasi gedung sekolah lama, fasilitas pendidikan, sarana sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proyek engineering manufaktur. Proyek engineering manufaktur merupakan jenis proyek yang pengerjaannya dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah produk baru. Komponen utama dari kegiatan proyek engineering manufaktur ini ialah berupa pengembangan produk, desain engineering, perakitan, uji coba produk yang dihasilkan, dan manufaktur. Contoh umum dari proyek ini ialah seperti pembuatan generator listrik, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu proyek penelitian dan pengembangan. Proyek ini menghasilkan suatu produk tertentu dengan melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk tersebut. Proyek ini seringkali menempuh proses dan ruang lingkup kerja yang berubah-ubah dalam mengejar hasil akhirnya. Maka dari itu, perlu diberikan batasan yang jelas perihal masalah tersebut agar tidak melebihi anggaran atau jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh umum dari proyek penelitian dan pengembangan ini
ialah seperti pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, pengembangan media pembelajaran interaktif, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu proyek kapital. Proyek ini merupakan proyek pemerintahan yang berkaitan dengan dana kapital yang akan digunakan untuk investasi. Contoh umum dari proyek kapital ialah seperti pembelian material dan peralatan, pembebasan tanah, penyiapan lahan, revitalisasi dan modernisasi sekolah, pengadaan fasilitas teknologi canggih, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, manajemen proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan, serta mengawasi sumber daya manusia dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun, mendirikan, atau menciptakan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu dengan batasan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang kedua, kerangka kerja atau framework. Manajemen proyek merupakan rangkaian dari sesuatu yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan proyek. Beberapa aspek umum yang dapat diterapkan dalam kerangka kerja manajemen proyek serta menyeluruh yaitu perencanaan strategis, perencanaan proyek, serta perencanaan dan pelaksanaan proyek secara khusus. Yang ketiga, manajemen proyek memiliki beberapa tujuan untuk memastikan proyek dapat berjalan lancar, efisien, dan mencapai hasil yang diinginkan. Adapun manfaat manajemen proyek adalah untuk dapat mengelola fungsi-fungsi manajemen sehingga diperoleh hasil optimum sesuai dengan persyaratan yang ada dan telah ditetapkan, serta untuk dapat mengelola sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin. Yang keempat, triple constraint merupakan konsep manajemen proyek yang menyatakan bahwa setiap proyek mempunyai batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya atau anggaran. Yang kelima, secara umum proyek terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama proyek engineering konstruksi, proyek engineering manufaktur, proyek penelitian dan pengembangan, dan proyek kapital. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.